warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana saya. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa terorisme incar kaum milenial. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa terorisme saat ini mengincar kaum milenial? Teman-teman, semua pasti sudah tahu kan, sejumlah serangan teror yang belakangan terjadi, yakni serangan yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, dan Mabes Polri, Jakarta, yang dilakukan oleh kalangan generasi milenial. Serangan pertama yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar berupa aksi bom bunuh diri yang dilakukan pasangan suami istri berinisial L dan istrinya YSR. Keduanya disebut masih berusia sekitar 26 tahun. 3 hari berselang, seorang perempuan berinisial ZA berusia 25 tahun yang terpapar ideologi ISIS menyerang Mabes Polri. Ada kesamaan menarik terkait latar belakang pelaku. Ketiganya merupakan generasi milenial yang diduga terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan memanfaatkan platform digital untuk aksi radikal mereka. Alasan kelompok milenial menjadi target utama yaitu yang pertama, kelompok milenial seringkali tidak banyak yang berpikir kritis. Hal itu membuat kelompok milenial kerap menelan mentah-mentah ajaran yang dibuat dan disasar oleh kelompok teror. Kedua, kalangan milenial masih memiliki keberanian yang lebih ketimbang kalangan lainnya. Hal tersebut dikarenakan kaum milenial tidak banyak tanggungan. Kaum milenial juga masih lebih emosional dan lebih berpikir pragmatis. Apalagi ada iming-iming masuk surga dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kaum milenial merupakan pengguna aktif media sosial. Peneliti terorisme dari Universitas Malikul Saleh, Al-Qaidar, mengatakan sejak 4 tahun belakangan, kelompok terorisme CAD kerap mengincar anak-anak muda atau milenial baru yang dianggap masih bersih, tanpa ada pengaruh NU atau Muhammadiyah. Mereka yang cenderung kosong secara keagamaan dan kering secara spiritualnya. Menurutnya, yang diincar bukan dari pesantren, melainkan pengguna aktif internet. Kebanyakan mereka, yakni perekrut mengguna media sosial untuk membahas tentang jihad dan makna mati syahid supaya bisa masuk surga. Mereka tawarkan shortcut to heaven, jalan pintas ke surga. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengaku sejak 2014 penyebaran konten berbau terorisme gencar dilakukan melalui digital. Para teroris kini memanfaatkan perkembangan teknologi agar semakin mudah merekrut anggota baru. Dalam hal ini, BNPT bekerjasama dengan Kominfo melalui Ditjen Aptika untuk melakukan pemantauan media sosial secara masif terhadap 4 platform, yaitu Telegram, WhatsApp, Facebook, dan TamTam. Per 20 Maret 2021, terdapat 321 grup maupun kanal media sosial yang terindikasi menyebarkan propaganda radikal terorisme, di mana 145 grup atau kanal diantaranya berasal dari platform Telegram. Fenomena aksi terorisme yang umumnya terjadi pada golongan pemuda tentu saja terjadi karena memanfaatkan kondisi psikologi yang belum stabil. Selain itu, golongan pemuda juga memiliki semangat idealisme yang tinggi. Namun, dalam hal semangat idealisme tinggi, para korban yang terpengaruh paham radikal terorisme sangat disayangkan, tidak mampu memiliki kemampuan untuk menangkap informasi yang utuh terkait dengan propaganda dan indoktrinasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Propaganda yang digaungkan oleh kelompok terorisme biasanya terdiri dari ujaran terhadap ketidakadilan di berbagai negara, ada kebutuhan untuk bereaksi,
dan menganggap bahwa kekerasan merupakan jalan keluar atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tenaga ahli utama Kominfo Latifah Al-Ansori mengatakan ada 8 cara milenial dan Gen Z melawan radikalisme. Yang pertama, say no to hoax. Katakan tidak pada hoax. Seperti yang teman tahu, banyak sekali informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial. Hoax adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Biasanya, informasi hoax berisi pesan yang membuat pembaca menjadi cemas atau panik. Terus, identitas penyebar hoax, info tidak jelas. Selain itu, ciri-ciri berita hoax diakhiri dengan imbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas lagi. Yang kedua, bekali diri dengan banyak referensi. Ketika teman-teman mendapatkan suatu informasi, maka terlebih dahulu informasi tersebut di-cross-check dari berbagai referensi. Pastikan informasi yang didapatkan dari satu referensi dengan referensi yang lain sama. Ketiga, jadilah anak muda yang kreatif dan inovatif dalam berkarya. Gunakan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini untuk berinovasi. Kelima, open your mind. Buka pikiranmu. Jadilah kaum milenial yang memiliki pikiran terbuka terhadap perbedaan. Mari kita saling toleransi terhadap antar agama. Ingat, meskipun agama beda, namun kita satu tanah air. Keenam, kuatkan literasi media. Literasi media ini penting sekali untuk mencegah terjadinya propaganda. Ketujuh, hindari kelompok intoleran dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sukses. Dan terakhir, implementasikan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kaum milenial atau masyarakat bisa berdiskusi dengan para ulama, orang tua untuk mengkaji pemahaman yang didapat, sehingga bisa lebih komprehensif untuk mengetahui asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran agar tidak salah pemahaman. Sebab, para pelaku teror menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil menjalankan aksi terornya di Indonesia. Semoga kita semua terhindar dari paham-paham radikalisme dan tetap cinta tanah air. Sekian podcast kali ini. Jika teman-teman menganggap podcast ini bermanfaat, ayo like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman yang lain ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.